teman-teman, selamat datang di video saya kali ini. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan tentang tokoh yang terkenal, tokoh psikologi yang paling terkenal, yaitu Lawrence Kohlberg. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang Lawrence Kohlberg, yaitu biografinya, terus 3 tahap dan 6 jenjang dari Lawrence Kohlberg, dan juga implikasi untuk seorang guru, yaitu sebagai pengajar dan juga sebagai murid, yaitu sebagai pelajar. Nah, teman-teman, pertama-tama saya akan membahas tentang biografi dari Lawrence Kohlberg. Nah, ayo kita lihat bagaimana biografi atau sejarah dari Lawrence Kohlberg. Jadi, Lawrence Kohlberg ini adalah seorang psikolog yang hidup pada abad ke-20. Ia dikenal karena penelitiannya dalam psikologi moral dan juga dalam psikologi perkembangan. Lawrence Kohlberg ini, teman-teman, lahir di Bronxville atau di New York pada 25 Oktober 1927. Nah, Lawrence Kohlberg ini mendaftar di Universitas di Chicago dan dengan nilai ujian yang sangat tinggi. Ia dibebaskan dari banyak mata kuliah wajib dan meraih gelar sarjana hanya setahun saja. Ingat teman-teman, hanya setahun saja. Sangat luar biasa Lawrence Kohlberg ini. Ia juga meraih gelar doktor di bidang psikologi dari Universitas Chicago pada tahun 1958. Didasarkan pada penelitiannya tentang pilihan moral remaja laki-laki dan membawanya pada kehidupan yang didedikasikan untuk mengeksplorasi perkembangan moral dan etika pada kaum muda. Oke, kita lanjut. Jadi pada tahun 1959 itu Kohlberg bergabung dengan staf Universitas Yale sebagai asisten profesor psikologi. Dan juga pada tahun 1962 ia kembali ke Universitas Chicago sebagai asisten profesor. Selama beberapa tahun ia bekerja sebagai madya dan direktur program pelatihan psikologi anak di universitas tersebut. Nah, dalam sisa karirnya, Kohlberg ini dihabiskan sebagai profesor pendidikan dan psikologi sosial di Universitas Harvard antara tahun 1968 dan juga pada tahun 1987. Oke, kita lihat keluarga dari Lawrence Kohlberg. Jadi Kohlberg ini juga menikah dengan Lucy Stiberg pada tahun 1955 dan mereka dikaruniai oleh 2 putra. Jadi itu adalah masa-masanya dari Kohlberg. Sedikit riwayat. Terus Kohlberg ini meninggal dunia juga karena diduga bahwa ia bunuh diri pada tahun 1987. Jadi Kohlberg ini juga berjuang melawan depresinya, melawan kondisi mentalnya yang tidak baik-baik saja. Itu yang berkepanjangan dan juga disertai dengan gejala-gejala penyakit akibat dari parasit tropis yang dideritanya di Belize pada tahun 1971. Dan ia memarkirkan mobilnya lalu meninggalkan dokumen identitas lalu berjalan menuju pelabuhan Boston yang dingin membekukan. Nah, teman-teman, ini adalah sedikit biografi dari Lawrence Kohlberg. Jadi Lawrence Kohlberg itu adalah tokoh psikologi, bagaimana dia ada di universitas tinggi, dia itu sangat pintar dan pada akhirnya dia itu diduga bunuh diri karena depresi. Oke, baik teman-teman, kita akan lanjut dari pemikirannya Lawrence Kohlberg atau 3 tingkat dan 6 tahap dari Lawrence Kohlberg. Tingkat yang pertama itu ada anak-anak
di umur 4 sampai 10 tahun, yaitu tahap prakonvensional. Tingkat yang pertama itu, tahap yang pertama itu adalah orientasi kepatuhan dan hukuman. Nah, teman-teman, di sini seorang anak itu taat kepada hukuman atau taat pada aturan itu bukan karena keinginannya, bukan karena ia benar-benar taat atau benar-benar patuh, tapi karena ia takut pada hukuman sehingga dia berbuat baik atau taat karena takut pada hukuman. Jadi bukan dari dirinya sendiri, bukan karena dia ingin taat pada aturan tersebut, tapi karena ia takut pada hukuman. Kalau dia berbuat seperti itu, maka dia akan dihukum. Jadi pada masa ini anak-anak ini lebih pada takut pada hukuman atau ancaman. Nah, yang kedua itu tahapan yang kedua itu orientasi kepentingan pribadi. Jadi pada kepentingan pribadi anak-anak itu mentaati aturan atau melakukan sesuatu itu, mentaati aturan itu bukan karena dari diri sendiri, tapi karena kepentingannya pribadi. Dia mentaati aturan itu karena kepentingan pribadi dia, atau juga kesadaran etis yang didasarkan perhitungan umum atau rugi atau besar kecilnya rasa nikmat yang akan diperoleh. Jadi dia berbuat baik atau tidak sangat bergantung pada untung rugi atau rasa nikmat yang akan didapatkan. Jadi dia taat, dia mentaati aturan itu bukan karena ia betul-betul menghargai aturan tersebut, tapi itu karena kepentingan dirinya sendiri. Yang kedua itu tingkat yang kedua itu anak itu berada di umur 10 sampai 13 tahun, yaitu tingkat konvensional. Tingkat konvensional itu tahapnya yang ketiga itu orientasi keserasian, interpersonal dan konformitasi. Jadi artinya ini bahwa anak melakukan aturan atau melakukan sebuah aturan itu karena persetujuan orang dewasa. Jadi dia mendengar dari persetujuan orang dewasa dulu, baru dia melakukannya begitu. Jadi dia dengar orang dewasa, kalau orang dewasa dibilang oh iya boleh, jadi anak tersebut akan ikuti begitu, bahwa itu boleh. Jadi dia mendengar persetujuan dari orang dewasa. Contohnya ketika orang dewasa atau orang tua mengatakan bahwa kalau main hujan itu membuat sakit, jadi anak tersebut mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang dewasa bahwa main hujan itu akan membuat dia sakit. Jadi dia tidak melakukan itu. Jadi anak itu ada di tahap di mana ia masih bergantung dari persetujuan orang dewasa. Yang keempat itu orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial. Jadi dia mempertahankan aturan. Dia mempertahankan aturan yang ada. Jadi di tahap ini dia mempertahankan aturan yang ada bagi anak tersebut. Nah, yang tingkatnya yang ketiga itu pasca konvensional. Anak ini berada dalam umur 13 tahun. Jadi tahap yang ke-5 itu orientasi hukum dan legalistis. Jadi pada umur ini anak melakukan suatu tindakan karena tertuang pada hukum. Jadi anak itu melakukan sesuatu aturan itu karena tertuang dalam hukum. Contohnya undang-undang dasar atau aturan di sekolah bahwa kalau melakukan ini berarti ada konsekuensinya. Jadi anak melakukan tindakan itu karena aturan hukum. Jadi dia sudah mulai mentaati aturan itu dengan karena hukum begitu, karena aturan itu ada begitu. Dia sudah mulai mengerti tentang aturan, mengerti tentang hal itu, sehingga dia melakukannya itu tidak dipaksakan dari orang dewasa, atau bukan karena kepentingannya pribadi, atau bukan karena
sesuatu yang takut pada hukuman, tapi dia melakukannya itu karena uh, sudah tertuang dalam hukum atau dalam undang-undang. Pada tahap yang keenam itu prinsip etika universal. Jadi di tahap ini adalah tahap yang paling tinggi untuk orang, bahwa dia memiliki kesadaran diri untuk melakukan aturan-aturan tersebut. Jadi ini bukan karena rasa takut, tapi nilai yang ditanamkan dalam diri. Jadi dia benar-benar menanamkan dalam dirinya. Ketika dia melihat aturan-aturan itu, dia benar-benar menanamkan dalam dirinya. Dia tidak dipaksakan, dia tidak mentaati aturan itu karena ada hukumannya, bukan karena kepentingannya dia sendiri, tapi dia melakukannya itu karena tertanam dalam dirinya. Dia melakukannya itu karena dari hati, dari hati nuraninya. Jadi di tahap ini teman-teman adalah tahap yang paling tinggi untuk manusia. Jadi dari 3 tingkat dan 6 tahap ini, coba kita merefleksikan diri, kita masih ada di tahap mana? Apakah kita masih ada di tingkat yang pertama itu, bahwa kita mentaati aturan itu karena takut hukuman, kita mentaati aturan itu karena kepentingan kita pribadi, atau di tahap yang kedua, kita mentaati aturan itu atau melakukan aturan itu karena persetujuan dari orang dewasa, karena kita mendengar orang dewasa, atau yang tahapnya yang keempat, kita mentaati aturan itu, kita mempertahankan aturan itu karena sesuatu yang mendorong, atau kita sudah berada di jenjang yang ketiga dan tahap yang ke-5 dan 6, di mana kita melakukan suatu tindakan itu karena tertuang pada hukuman, dan juga di tahap yang ke-6 kita melakukan suatu tindakan itu karena ada nilai dalam diri kita. Kita benar-benar mau untuk dibimbing, kita benar-benar mau mentaati aturan tersebut tanpa dipaksa, tanpa takut pada sesuatu. Mari kita merefleksikan diri kita masih ada di mana, etika kita masih ada di mana, moral kita masih ada di mana. Jika kita masih di tahap 1, maka mari kita berjuang untuk kita masuk di tahap yang di tahap yang kedua, lalu ketiga, keempat, kelima, sampai yang keenam. Kita bisa melakukannya itu dengan senang hati dan tulus. Jadi itu tergantung daripada kita semua. Ingat bahwa sesuatu yang ada, suatu aturan itu yang ada, kita harus betul-betul taat, harus tertuang dalam diri kita sendiri. Oke, baik, kita akan masuk dalam implikasi bagi siswa dalam belajar dan juga guru dalam mengajar. Oke, baik, di implikasinya yang pertama itu bagi siswa dulu ya guys. Implikasi untuk siswa itu dalam belajar itu bagaimana peserta didik melakukan aturan-aturan yang ada di sekolah itu dengan penuh ikhlas, tulus, dan bukan tidak berada dalam tahapnya atau jenjang yang pertama, tapi dia sudah benar-benar ada di jenjang yang kedua. Jika dia masih ada di jenjang pertama, maka ia harus berusaha untuk berada di jenjang yang ketiga. Jadi implikasinya itu seorang siswa harus mempunyai moralitas atau etika yang sangat tinggi. Jadi teman-teman, bahwa contohnya ketika dalam kelas itu ada ketua kelas, ada sekretaris, wakil kelas, bendahara. Jadi di situ bukan guru lagi yang memerintahkan mereka untuk ini dan itu, tapi bagaimana dari ketua kelas atau pengurus kelas itu bisa menjadi teladan untuk teman-temannya. Dia harus mentaati aturan-aturan yang ada, atau bagi siswa-siswi ketika sudah dijabarkan atau diumumkan yang membersihkan kelas, dia harus mentaati aturan itu dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya, bukan karena dia takut dihukum, dipukul oleh guru, tapi dia benar-benar melakukan pekerjaan itu dengan penuh sukacita dan tulus. Oke, implikasi buat seorang guru. Oke, baik, implikasinya untuk guru. Guru itu harus lebih dari peserta didik. Dia itu harus menjadi seorang guru yang ada di tahap ke-6, di jenjang ketiga. Guru itu harus ada di tahap ke-6 dan jenjang ketiga.
Tapi rata-rata orang dewasa itu belum ada dalam tahap tersebut. Meskipun dia sudah dewasa secara fisik, tapi secara pikirannya itu dia belum dewasa. Jadi terkadang orang dewasa itu masih ada di tahap yang pertama, ada yang masih tahap kedua, ada yang masih tahap ketiga dan keempat. Kayaknya belum ada deh yang ada di tahap keenam. Jadi saya menyarankan kepada guru-guru sekalian untuk bisa berada dalam tahapnya yang keenam. Itu menurut pandangan Lawrence Kohlberg. Jadi seorang guru harus ada dalam tahap yang keenam atau jenjang yang ketiga atau tingkat yang ketiga. Ketika dia berada di jenjang yang ketiga, dia ada dalam tahap yang ketiga, maka murid juga akan meneladani apa yang sudah dilakukan oleh gurunya. Karena seorang anak itu terkadang melihat tindakan-tindakan dari orang dewasa. Jika orang dewasa itu melakukan hal-hal yang negatif, melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, maka anak-anak pun juga akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Jadi tergantung dari orang dewasa. Jadi saran dari saya, seorang guru itu harus menunjukkan teladan yang baik untuk anak-anak didik. Contohnya, guru mengatakan bahwa anak sekolah itu harus sudah ada dalam kelas atau dalam sekolah itu jam 7 pagi. Namun guru lagi yang tidak melakukan aturan tersebut. Dia yang membuat aturan, tapi dia juga yang melanggar aturan tersebut. Sehingga peserta didik juga merasa bahwa guru saya saja datang ke sekolah jam 9 atau jam 8. Sedangkan kenapa kami peserta didik atau kami sebagai siswa harus disarankan untuk tepat waktu di jam 7. Nah, ketika murid tidak tepat waktu, mereka datang jam 8, mereka akan dikasih hukuman oleh guru. Namun guru yang datang terlambat tidak dikasih hukuman. Jadi seorang guru harus menjadi teladan untuk anak-anak didik. Jika guru-guru di sana bagi yang menonton masih ada dalam tahap yang pertama, tahap yang kedua, 3, tingkatkan tahap tersebut. Harus menjadi pribadi yang mentaati aturan itu karena ada nilai dalam dirinya, ada sesuatu yang benar-benar kepengen untuk mentaati aturan tersebut. Jadi bukan karena didorong, bukan karena takut aturan di sekolah, takut dicap alpa oleh kepala sekolah, takut dimarahin oleh kepala sekolah atau kepala dinas, tapi guru harus benar-benar mentaati aturan-aturan tersebut yang ada karena keinginan atau tumbuh dalam dirinya masing-masing, atau yang disebut dengan hati nurani, terlihat dari hati nurani seorang guru. Jadi itu saran dari saya. Jadi kita bisa belajar dari pemikiran atau dari karya-karyanya Lawrence Kohlberg untuk kita menjadi seorang yang mempunyai moral atau pikirannya itu ada di jenjang yang keenam. Kita menjadi orang yang taat aturan itu bukan karena kita dipaksa, kita takut pada hukuman, atau kita melakukannya tindakan tersebut bukan karena kita untuk kepentingan kita pribadi. Pokoknya supaya apa yang kita inginkan begitu tercapai begitu. Tapi kita mentaati aturan itu karena ada sesuatu nilai dalam diri kita, hati nurani kita yang benar-benar ingin untuk mentaati aturan tersebut. Kita harus benar-benar punya tekad untuk mentaati aturan tersebut. Karena percuma kalau kita pintar, tapi kalau kita tidak punya etika, kalau kita tidak punya moral, itu percuma saja. Orang akan memandang kita bahwa percuma dia pintar, tapi dia punya moral yang negatif. Jadi kalau meskipun kita tidak pintar, tapi kita punya etika, kita punya moral yang sangat positif, maka kita akan dihargai juga oleh orang lain. Jika kita ingin dihargai, maka kita juga harus menghargai orang lain. Jadi mungkin itu saja dari saya untuk video kali ini tentang Lawrence Kohlberg. Tadi saya sudah menjelaskan dari biografinya, dari tahapannya, 3 tahap dan 6 jenjangnya, dan juga dari implikasi buat murid dan juga sebagai guru. Semoga video ini bermanfaat buat semua orang yang menontonnya, dan video kali ini saya
membuatnya karena ada tugas dari dosen psikologi perkembangan. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Thank you, selamat menonton.